Kemudian ada life saving appliance, ada radio communication, safety of navigation, kemudian juga ada manajemen of ship, operasional of ship. Mungkin bisa ada itu ya materi tentang ini, tentang manajemen keselamatannya. Jadi intinya bahwa kapal-kapal perikanan itu tidak termasuk dalam persyaratan yang diwajibkan untuk kapal-kapal seperti kapal niaga ya, harus sesuai dengan peraturan internasional SOLAS. Tapi aturan tersebut masih bisa kita adopsi sebagai aturan di dalam negeri Indonesia. Nah, ini sekilas mengenai aturan internasional. Kita di Biro Klasifikasi Indonesia kita mempunyai beberapa aturan ya, di mana aturan ini juga banyak yang mengadopsi dari aturan internasional tadi. Jadi kan sebagai rule PKI, sebagai klasifikasi. Nah, di sana di aturan atau rules PKI ini kita ada beberapa kita pilah-pilah, kita pisah-pisah ya. Nah, di mana aturan tersebut ada yang menurut material utama kapal. Nah, di sini saya kelompokkan ada beberapa bahan yang dipakai untuk kondisi kapal. Yang pertama, yang umum adalah bahannya kapal baja atau steel, di mana ya, kapal baja atau steel. Ini ada beberapa aturan yang terkait dengan kapal-kapal perikanan. Ada rule for fishing vessel, ada rule for hull atau konstruksi lambung kapal. Kemudian ada rule for material, bahan apa yang dipakai di dalam kapal. Kemudian ada rule for welding, ini khusus kalau kapal itu dibuat dengan menggunakan bahan baja. Kemudian ada juga material kapal itu dari kapal dari FRP, fiberglass, reinforced plastic ya, FRP. Ini kita juga mempunyai beberapa rule aturan. Ada rule for fiberglass, reinforced plastic ya, kapal FRP, rule FRP. Kemudian ada rule untuk small vessel. Ini untuk kapal-kapal sampai ukuran 24 meter, dan ini mungkin banyak ya yang dipakai atau bisa diterapkan untuk kapal-kapal penangkap ikan ya. Karena ini rule small ini ya, panjangnya hanya sampai di 24 meter. Kemudian ada guidance ya untuk kapal FRP dan kapal kayu. Kemudian ada guidance untuk kapal ikan yang kurang dari 12 meter. Ini juga ada kapal rule yang kita adopsi di sana. Kemudian ada rule for non-metallic, khusus untuk kapal FRP ada aturan rule for non-metallic. Kemudian berikutnya ada kapal yang berbahan dari kayu. Kemudian, nah kita punya juga aturan rule, yaitu peraturan kapal kayu. Kemudian ada kapal small vessel sama dengan yang di atas tadi ya, tapi khusus untuk kapal kayu. Kemudian guidance for FRP dan modern fishing. Kemudian rule for non-metallic. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian ya, kalau ibu bapak ingin tahu apa isi rule-nya, bapak bisa download. Ini ada link, saya kasih linknya pak ya. Dan itu gratis. Bapak dapat download semua aturan PKI. Nanti kalau memang kapal-kapal bapak yang diperiksa itu kita sesuaikan saja nanti dengan rule-nya. Gitu. Jadi masih banyak macamnya rule-nya. Hanya disesuaikan dengan ukuran, bahan dan juga jenis kapalnya. Nah, ini mengenai aturan PKI yang mungkin bisa mengcover untuk kapal-kapal, terutama kapal-kapal perikanan.
Selanjutnya saya berikan tentang bagaimana prinsip perhitungan konstruksi khususnya kapal-kapal baja. Nah, kalau kapal baja ini kita lebih mengarah ke ketebalan dari pelat. Ya, karena apa? Karena kalau baja itu pasti akan mengalami yang namanya korosi atau karat. Sehingga lambat laun ketebalan dari pelat baja atau konstruksinya itu akan semakin menipis ya, karena ada karat korosi. Nah, di aturan kita di rule perhitungan konstruksi itu kita mengenal yang namanya tebal minimum. Ini adalah tebal yang tidak boleh kurang dari tebalan tersebut karena sesuai dengan perhitungan secara empiris ya. Secara empiris kita temukan tebal pelat minimumnya, pelat itu tidak boleh terlampaui. Kalau sudah terlampaui berarti sudah tidak safe lagi untuk kapal tersebut berlayar karena sudah secara kekuatan sudah di bawah standar. Nah, tapi untuk mengantisipasi itu biasanya kita menambahkan yang namanya faktor tebal korosi atau ini ada TK ya. TK ini adalah faktor korosi atau penambahan ketebalan selama kurang lebih sekitar kalau di kelas itu ada periode 5 tahunan untuk profil. Nah, itu selama itu supaya tidak selama korosi tidak akan terlampaui sampai di minimumnya. Jadi ada tambahan untuk memang khusus untuk mengantisipasi karat korosi. Nah, ini tebal tambahannya TK-nya. Kalau untuk tebal pelat 10 mili atau kalau ini totalnya 11,5 ya. Nah, berarti T minimumnya 10, berarti tambahan korosinya itu sekitar 1,5 mili. Ini untuk antisipasi selama kapal kapal dockingnya supaya tidak nanti terlampaui tebal minimumnya. Nah, di mana ketebalan pelat ini itu selalu diukur pada saat kapal melakukan docking. Untuk setiap docking dia akan mengukur ketebalannya, apakah ketebalannya ini sudah melampaui tebal minimum atau belum. Kalau masih belum, masih aman. Tapi kalau sudah melampaui, maka kita akan merekomendasikan untuk pelat tersebut diganti, Pak, dengan kembalikan lagi ke tebal semula. Nah, ini prinsip kalau kita berbicara mengenai kapal baja. Jadi di sini yang menjadi concern adalah tambahan untuk tebal pelat untuk korosinya. Kalau kita lihat secara umum ya, konstruksi kapal baik konstruksi kapal niaga ataupun kapal-kapal perikanan itu secara umum sama, Pak, nggak ada bedanya. Secara konstruksi itu sama bersama, tidak ada bedanya dengan kapal-kapal niaga lainnya. Di sana saya bagi menjadi ada 3 jenis konstruksi kapal. Yang pertama ada sistem konstruksi gading melintang atau frame-framenya itu berjajar secara melintang. Kemudian yang kedua ada sistem gading memanjang. Ini konstruksi penguat-penguatnya itu lebih banyak ke arah memanjang kapal. Dan yang ketiga ini campuran antara yang melintang dengan yang memanjang, itu dicampur, Pak. Ada sebagian yang melintang, ada sebagian yang memanjang. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu, Pak, ya. Ini untuk yang konstruksi gading melintang, di mana sistem gading melintang saya katakan tadi
konstruksi penguatnya ini, frame-framenya, gading-gadingnya ini lebih banyak ke arah melintang kapal, ya, melintang kapal. Nah, di mana ini adalah sistem seperti kerangka manusia atau kerangka hewan. Nah, di mana di sana ada yang namanya tulang punggung. Kalau di kapal biasanya disebut lunas. Yang ini, Pak, kalau di kita tulang punggung, Pak. Ada satu penguat konstruksi yang sangat besar, ya, yang ini menopang hampir semua kekuatan memanjang kapalnya. Nah, kalau di kita, di manusia mungkin namanya tulang punggung, ya. Kemudian ada tulang rusuk. Kalau di manusia kerangka itu ada rusuk. Kemudian kalau di kapal ini namanya gading-gading atau frame yang ini. Nah, sini ya, gading-gading frame. Ini. Kemudian ada kulitnya. Kalau di kapal ada kulit lambung, ya, kulit pelatnya, pelat kulitnya. Nah, ini ciri dari sistem gading melintang. Kemudian ciri khasnya tadi ya Pak, bahwa cara gading melintangnya itu saling berdekatan. Nah, ini jarak konstruksi gading-gading melintangnya ini dekat-dekat, ya, antara 500 sampai 800 mili rata-rata sekitar itu. Kemudian konstruksi memanjangnya ini lebih sedikit. Konstruksi memanjang arah kapal ini sedikit, nggak banyak. Di sini yang saya tampilkan cuma ada 3, Pak, ya. Nah, di bagian bawah. Mungkin nanti ada lagi biasanya di atas di bagian gelagaknya memanjangnya. Tapi di sisi-sisinya kebanyakan seperti rusuk, ya, pada kerangka manusia atau hewan. Nah, ini untuk tipe sistem gading melintang ini kebanyakan dipakai untuk kapal-kapal dengan panjang tidak lebih dari 65, ya. Kalau di secara umum, ya, Pak, ya. Desainer kapal itu biasanya kalau kapal-kapal masih panjangnya sampai 65, kebanyakan masih menggunakan konstruksi sistem gading yang melintang. Karena nanti ada yang namanya persyaratan kekuatan memanjang. Ini khusus kekuatan memanjang kapal, nanti ada panjang kapal di atas 90 meter, baru nanti akan diperhitungkan kekuatan memanjangnya. Kalau kapal-kapal di bawah 65 belum ada peraturan untuk mensyaratkan perhitungan untuk kekuatan arah memanjangnya. Jadi kebanyakan sistem gadingnya adalah sistem gading melintang. Kemudian sistem konstruksi yang kedua ini adalah konstruksi sistem gading memanjang, ya. Ini sebaliknya dari yang melintang tadi. Ini kebanyakan konstruksi memanjangnya itu lebih banyak. Arah memanjang kapal lebih banyak untuk menyangga bebannya. Kemudian arah melintangnya nggak terlalu banyak, hanya untuk menjaga supaya lebih rigid aja ini, ya, Pak, yang memanjang-memanjangnya. Makanya ada penyangga-penyangga melintangnya dengan mungkin jaraknya lebih panjang dari yang tadi. Tadi kan sekitar 500 sampai 600 yang melintangnya. Sekarang sebaliknya, kalau konstruksi gading memanjang, jarak komponen longitudinalnya atau konstruksi memanjangnya ini lebih rapat, ya, sama dengan tadi sekitar antara 500 sampai 600 mili jarak konstruksi yang memanjangnya. Kemudian yang melintangnya, yang besar-besar ini, ya, melintangnya ini lebih renggang, ya. Di sini antara 1.500 sampai 3.000 mili, ya, dari 1,5 meter sampai 3 meter jaraknya. Nah, biasanya konstruksi gading memanjang ini kelanjutan dari yang tadi, Pak, ya. Di aturan kita kalau kapal sudah panjangnya di atas 90 meter, maka diperlukan perhitungan untuk kekuatan memanjang. Nah, makanya kebanyakan sistem gading memanjang ini adalah untuk kapal-kapal yang panjangnya di atas 90 meter, baru
kebanyakan diterapkan sistem gandeng memanjang ini. Nah, fungsinya nanti adalah untuk untuk mengantisipasi kapal kan semakin panjang, maka bending moment kalau di teknik Pak ya, ada perhitungan kekakuan bending moment dari kapal tersebut supaya tidak patah. Maka kebanyakan kapal-kapal yang panjang di atas 90 meter menggunakan sistem kayak ini. Kemudian yang ketiga ini adalah yang campuran ya. Campuran ini berarti tadi kalau di bawah 65 itu menggunakan yang melintang, kemudian yang di atas 90 menggunakan yang memanjang. Jadi yang campuran ini adalah diantaranya, yaitu biasanya digunakan untuk kapal-kapal yang panjangnya antara 65 sampai 90. Nah ini kita menggunakan campuran, yaitu di mana sistem gandeng melintangnya itu ada di daerah sisi ya. Sisi kapal ini sistem yang melintang. Untuk bagian bawah, bottom atau alas sampai sama geladak ini menggunakan sistem memanjang. Jadi campuran ini memanjang ya. Bottom sama decknya memanjang, tapi sisinya adalah melintang. Nah ini kenapa? Karena bending stress ya, dalam perhitungan tekniknya itu ada yang namanya bending stress atau tegangan tekuk. Kalau kapalnya panjang ya, ditekuk ini Pak ya, itu kan pasti tegangan atau stres yang terbesar itu ada di daerah geladak, deck, dan juga di daerah bottom atau alas. Nah, sehingga makanya alas sama bottomnya ini sistemnya memanjang, kemudian sisinya tetap memakai melintang. Nah ini tapi tidak harus seperti ini Pak, bisa aja tidak mengikuti secara penuh aturan tadi ya. Misalnya panjang 60 atau 50 menggunakan campuran juga nggak masalah gitu Pak. Kemudian yang panjangnya 70 menggunakan yang full memanjang juga nggak masalah. Jadi ini hanya patokan untuk lebih efektivitasnya aja. Efektivitas dari penggunaan atau perancangan sistem konstruksi kapal. Nah itu aja Pak ya. Nah jadi seperti itu. Ini dari sistem secara umum ya, sistem konstruksi di dalam kapal. Nah khusus untuk konstruksi alas kapal ya, di mana alas ini adalah sangat penting bila terjadi kandas atau grounding ya, bisa menjadikan kapal itu sobek sehingga air masuk ke dalam ruang kapal sehingga terjadilah bisa tenggelam ya. Makanya ada perhatian khusus untuk alas kapal ini, di mana alas kapal ini kita bagi menjadi dua sistem ya, sistem alas tunggal ya, atau single bottom. Jadi bottomnya ini hanya satu lapis pelatnya Pak ya. Nah yang kedua ada double. Nah double ini yang tadi untuk mengantisipasi kalau terjadi grounding ya. Misalnya kapalnya ini sering lewat di daerah yang banyak karangnya, dan untuk mengantisipasi itu bila terjadi accident atau grounding, supaya ketika plat alasnya ini sobek, maka air hanya akan menggenangi di daerah double bottom alas kanannya saja, tidak sampai masuk ke seluruh lambung kapal atau badan kapal. Nah ini fungsi dari sistem alas ganda ini. Nah ini nanti ada hubungannya sistem alas ganda ini dengan perhitungan stabilitas kapal Pak ya.
di mana stabilitas kebocoran ya, mungkin nanti siang dijelaskan tentang stabilitas, tentang pembagian ruangan-ruangan ya, di mana semakin banyak ruangan-ruangan yang terpisah-pisah itu stabilitas untuk kebocoran kapal itu akan semakin bagus, karena bila terjadi accident, lambung kapalnya pecah atau sobek, maka air masih bisa dikendalikan ya, hanya menggenangi beberapa tangki-tangki saja, jadi tidak menyeluruh ke ruangan kapal. Nah, ini nanti fungsi alas ganda seperti itu adalah mengantisipasi bila terjadi sistem kebocoran, itu masih mengantisipasi supaya kapal tidak tenggelam. Nah, ini dari sisi alas gandanya ada dua macam ya, ada yang memang sistemnya tunggal dan juga ganda. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan mengenai beban apa saja yang dialami ya, sebuah kapal bila dia sedang berlayar di laut. Yang pertama ada beban yang lokal ya. Lokal ini detailnya setempat ya, lokal ya, setempat karena ini ada beban hidrostatis ya, beban tekanan air dan juga muatan ya. Kalau kapal itu disebut diisi muatan, maka itu nanti termasuk ke dalam beban lokal ya. Jadi dihitung per bagian. Kalau di bagian sisi dan pelat sisi dan pelat bottomnya ini nanti kena tekanan hidrostatis, tekanan air Pak. Nah, ini dihitung seberapa butuh ketebalan pelatnya yang tadi saya katakan pertama tadi, tebal minimum pelatnya berapa mili ya, karena ada tekanan hidrostatis ini dibutuhkan berapa mili. Nah, setelah ketemu tebal minimumnya, kita tambahkan tebal untuk polusinya. Nah, itu adalah tebal yang harus dipasang di kapal. Kemudian juga untuk geladak, biasanya bermuatan untuk di geladak, karena tidak ada tekanan air, hanya tekanan karena adanya muatan, maka kita hitung seberapa tebal yang dibutuhkan untuk menahan beban muatan tersebut. Kemudian beban yang kedua ada namanya beban global atau beban menyeluruh. Nah, ini dimana dikatakan di sini bahwa kapal itu dianggap sebagai balok ya. Satu kotak, balok kotak itu yang panjang dan dia terapung di tengah gelombang. Ini beban global lalu beban secara keseluruhan. Ini contohnya Pak ya, saya berikan contoh. Kemungkinan terbesar kemungkinan terburuk dari beban yang ada itu adalah ketika ada satu gelombang besar ya, sepanjang kapal. Jadi kapal ini berada di satu puncak gelombang. Nah, dia akan tertekuk gitu ya, seperti gambar yang atas ini. Nah, ini kapalnya akan tertekuk ke arah, kalau secara teknik ini namanya hawking Pak ya, ini positif, momen positif di koordinat ada momen positif, dan juga sebaliknya terjadi di antara dua puncak gelombang. Di bagian belakang ada puncak gelombang, di depan ada puncak gelombang, di bagian tengah ada lembah gelombangnya. Jadi sebaliknya, jadi kapal itu ditekuk terus Pak, setelah terus menerus. Nah, inilah dinamakan sebagai beban global atau menyeluruh. Ini juga kita perhitungkan dalam desain untuk konstruksi kapal. Beban terburuknya, tapi kenyataannya jarang terjadi Pak ya. Gelombang di lautan kan
tidak sampai sebesar ini kecuali kalau memang terjadi badai. Tetapi tetap saja dalam konstruksi itu harus diperhitungkan. Kemungkinan bisa saja terjadi ya, kalau terjadi badai misalnya bisa saja kejadian ini probabilitasnya ada gitu. Jadi tetap secara perhitungan konstruksi harus kita perhitungkan juga. Nah ini yang kedua, ada yang ketiga adalah beban geser. Beban geser ini yang gambar yang ketiga ini Pak ya, yang bawah. Ini karena adanya muatan yang berbeda-beda. Nah, misalnya kita mempunyai 3 ruang muat, di mana ruang muat yang depan ada isinya misalnya ya, yang tengah kosong, yang ketiga ada isinya. Nah akan terjadi perbedaan tekanan muatan antara ruang muat yang depan, tengah, dan belakang. Maka di antara ini, di antara ada sekatnya ini akan terjadi beban geser atau beban gunting, kayak digunting juga. Jadi kapalnya itu kondisinya seperti digunting, geser gunting. Nah ini juga kita perhitungkan dalam menghitung konstruksi kapal. Kemudian yang ketiga ada puntir. Puntiran ini terjadi karena kapal melaju di gelombang itu tidak lurus atau tidak tegak lurus. Mungkin dia membuat sudut 45. Jadi diputir ini Pak. Putir-putir ini ya kapalnya. Nah ini juga kita perhitungkan seberapa besar beban puntirnya. Kemudian seberapa kuat konstruksinya itu menahan buntiran dari gelombang tadi itu, beban buntirannya. Kemudian yang terakhir ada tangki ya, itu sisa untuk kapal-kapal yang atau ruangan yang terisi dengan cairan dalam tangki. Ini juga kita perhitungkan tekanan airnya sehingga tangki tersebut secara perhitungan empirisnya masih memenuhi. Nah ini adalah beberapa beban yang harus disanggah atau dihitung dalam membuat konstruksi perhitungan konstruksi kapal ya, sekitar ini secara umum semuanya kita hitung sehingga kapal tersebut masih memenuhi atau masih aman jika terjadi beban ini terjadi di kapal. Nah ini seperti itu Pak ya. Kemudian berikutnya ini ada prinsip untuk perhitungannya ya, secara umum. Beban tadi ya, beban tadi itu Pak, misalnya beban yang lokal tadi ya, beban itu kan yang pertama dia akan mengenai pelatnya atau panel pelat, dia akan menekan misalnya air atau muatan itu akan menekan pelat ya, pelat itu ditekan, kemudian pelat akan menyalurkan bebannya itu ke penegaknya. Nah ini yang pertama kayak pelatnya, pelat datarnya ini atau pelat sisi atau pelat bottomnya ini kena tekanan, kemudian tekanan itu akan tersalur ke bagian penegak atau stiffener ini, akan disalurkan ke sana. Kemudian dari stiffener juga akan menyalurkan bebannya itu kepada yang lebih besar ini atau girdernya. Ya, jadi itu prinsipnya, jadi saling diterus meneruskan ya. Dari pelat kemudian ke stiffenernya, kemudian ke girdernya. Jadi beban terbesar nanti ditumpuk oleh girder yang besar ini, karena dia akan menyangga semua beban di pelat. Kalau hitung pelatnya ini nanti per panel ini berapa besarnya, kemudian kalau hitung stiffenernya ini per panjangnya. Nah tapi kalau girdernya ini nanti per keseluruhan, semuanya nanti dihitung secara keseluruhan.
Jadi ini makin besar, bebannya terbesarnya nanti akan disangka oleh feedernya. Baik Pak, berikutnya ya, ini ketebalan pelat atau panel. Ini rumusnya kalau secara empiris itu tebal ini dipengaruhi. Ini rumus empirisnya untuk menghitung tebal satu panel pelat ini. Yang pertama adalah ini ada konstanta. Ini nanti ada di rule, kalau lihat di rule DKI pasti ada konstanta-konstantanya. Ini eksperimen Pak, di konstanta ini hasilnya. Kemudian yang B-nya ini adalah lebar panel pelatnya. Nah, jadi posisi ini. Kemudian P ini adalah bebannya, beban itu statis atau beban geladak atau beban yang lainnya. Kemudian ada K, ini faktor materialnya. Dan ini TK, ini adalah tambahan untuk korosinya. Nah ini dari untuk pelat atau panel pelat, ini faktor yang mempengaruhi dia butuh tebal berapa, itu adalah posisinya. Posisinya pelat itu di mana? Kalau dia di bagian bawah, di bottom, itu pasti tekanan hidrostatisnya lebih besar dibandingkan dengan yang di sisi yang sudah di atas permukaan air, gitu kan. Nah, makanya nanti tebal pelatnya di bottom biasanya lebih besar dibandingkan dengan tebal pelat di sisinya. Ya, karena adanya perbedaan posisi bebannya. Kemudian juga tergantung lebar panel yang B ini. Semakin dia B-nya semakin besar, cara penumpu-penumpunya semakin panjang, semakin lebar, maka tebal pelat yang dibutuhkan juga semakin besar. Kemudian juga faktor materialnya, faktor material pelat bajanya juga. Nanti akan saya jelaskan tentang materialnya baja. Nah ini faktor yang mempengaruhi perhitungan untuk ketebalan pelat. Kemudian yang kedua ini ada kalau kita bicara mengenai, kalau tadi pelat kita bicaranya adalah mengenai ketebalannya. Tapi kalau kita bicara mengenai stiffener atau penegar dan juga shifter nanti, ini kita bicara mengenai kekakuannya. Kekakuan ini juga nanti tergantung juga dari tebalnya Pak ya, ukurannya ini, ukuran dari profil, ada profil L, ada profil T gitu kan. Nah yang menjadi perhitungan nanti adalah kekakuannya. Jadi profil atau kita biasanya apa namanya, profil, ada profil L, ada profil T, itu kita coba hitung kekakuannya. Kalau kita tekuk kan, itu adalah kekakuannya. Semakin kaku, semakin kaku dari stiffener semakin bagus untuk kekuatan konstruksinya. Nah ini W ini modulus ya, kekakuan. Jadi kalau tadi pelat itu kita nilai tebalnya, tapi kalau profil penegar kita mengacu kepada kekakuannya, ke modulusnya W, modulusnya. Nah ini faktor yang mempengaruhi adalah sama, ada faktor C konstanta, ini hasil eksperimen nanti. Kemudian yang B ini adalah jarak antar penegar atau stiffenernya. Kemudian yang sangat berpengaruh lagi adalah panjang yang ini, panjang yang tidak cuma itu jarak tumpuannya Pak. Jadi ini itu ada tumpuan nanti, di sini ada girder, di sini ada girder, maka jarak yang antar tumpuan ini berapa? Semakin panjang maka semakin besar, karena ini adalah kuadrat ya. Jadi semakin tambah sedikit saja semakin besar karena dikuadratkan. Jadi sangat berpengaruh nih, jarak panjang antar penumpunya. Dan yang P ini bebannya, dan yang K ini adalah faktor material yang sebenarnya. Nah ini kalau kita bicara penegar atau girder ya,
Jadi yang kita cari adalah kekakuannya. Nah, kekakuannya nanti ini nanti juga ada hubungannya dengan tebal dari profilnya. Ini ada profil L contohnya. Nanti kita hitung kekakuannya berapa, yang dibutuhkan berapa. Apakah masih memenuhi untuk menahan beban, semakin kaku suatu kondisi ini semakin bagus untuk menahan bebannya. Kemudian ini faktor bahan material baja, ya, di mana baja ini ada baja normal atau normal strength. Ini umumnya kalau kita di DKI namanya RIH atau yield strength. Kalau di teknik material ada yang namanya yield atau tekanan ulur. Ini minimal sebuah alat baja yang normal itu adalah 235 Newton per milimeter persegi, ya. Nah, ini RPH-nya. Kemudian ini kuat tariknya antara 400 sampai 520. Nah, di mana untuk normal strength ini nanti faktor K-nya, faktor materialnya itu kita kalikan dengan angka 1 yang di sini tadi, Pak. Nah, yang ini K ini. Jadi kalau ini konstruksi profilnya ini dibuat dari baja yang normal yang biasa saja, kalau baja badan normal biasa, maka K-nya nanti K-nya adalah nilainya 1. Nah, tapi kadang di pasaran ada juga kapal-kapal material-material baja yang dengan kekuatan lebih, ya, high strength, di mana REH-nya ini, kuat tariknya ini itu di atas rata normal, ya. Ini sampai 300, ada 355, ada 390. Nah, maka faktor K-nya nanti akan dikalikan dengan, kalau jika sampai 315 dikalikan 0,78. Jadi semakin besar REH-nya, maka ketebalan kuatnya nanti akan semakin mengecil, ya, karena faktor lainnya makin mengecil. Nah, ini untuk baja. Kalau untuk tapi untuk non-zero atau kali nanti ada tidak sama, ya, dengan baja, ada secara khusus dibahas sendiri. Nah, juga yang menjadi perhatian untuk kapal perikanan ini, kapal penangkap ikan, adalah material atau konstruksi yang di sekitar ruang muat yang ada pendinginnya, Pak, ya, ruang muat yang dingin, refrigeratif karbohidratnya. Ini harus menjadi perhatian dalam merancang konstruksi. Adalah kalau yang lain umum, Pak, sama, hampir sama semua dengan kapal-kapal umumnya, ya. Tapi khusus untuk yang daerah ruang muat, karena ini karbonya ini yang dingin, ya, bisa di bawah 0. Nah, maka harus ada perhatian konstruksi pelat-pelatnya di daerah sekitar ini, di mana kalau secara umum material yang dipakai, di sebelah kanan, ya. Biasanya adalah grade A ini adalah yang normal, ya, normal dengan REH-nya 235, di mana grade A yang normal ini yang umum dipakai di kapal itu hanya dipakai untuk konstruksi dengan suhu sampai 20 derajat
Nah, dimana kalau tadi ada pendingin, ruang pendingin itu kan bisa di bawah minus ya, di bawah 0 sampai minus berapa gitu ya. Nah, maka konstruksi di situ kalau memang ruang muatnya itu tidak ada isolasinya, jika tidak diisolasi maka harus dibuat dari baja yang mempunyai temperatur ya, itu bisa sampai minus berapa? Kalau sampai minus 40, maka konstruksi baja yang di sekitar ruang muat tadi yang pada pendinginnya kita harus menggunakan grade bisa D, kalau D itu sampai minus 20, kalau grade-nya material bajanya sampai E itu bisa sampai minus 40. Nah, tapi untuk mengantisipasi supaya, karena ini semakin ini grade-nya semakin ke E, ini harganya juga semakin berlipat-lipat ya, semakin mahal. Nah, maka kebanyakan biasanya tetap menggunakan grade-nya normal A yang sampai 20 derajat ini. Nah, maka di ruang muatnya ini harus dipasang isolasi ya. Dimana ini isolasi ini tujuannya adalah agar suhu konstruksi tetap dalam kondisi normal, tetap tidak lebih dari 20 derajat. Nah, mungkin materi berikutnya ada tentang isolasi untuk ruang kargo yang diinginkan kalau dari kargo. Nah, material isolasinya ini harus yang bagus supaya kondisi suhu di konstruksi itu tetap tidak lebih, tidak di bawah 20 derajat. Kalau di bawah itu maka akan terjadi ya, kondisi pelat baja itu akan mengalami yang namanya freeze, suhu rendah ya, beku, sehingga akan terjadi brittle lah. Jadi pelat itu kalau dingin itu seperti kerupuk ya, dia akan gampang pecah, rapat gitu ya, gampang dia sudah nggak bisa mundur lagi. Kalau normal pelat itu baja ditarik itu akan mulur lah, jadi mulur dulu itu baru putus. Tapi kalau yang sudah brittle, yang misalnya di suhu di bawah minus gitu ya, nah, sudah tidak ada lagi yang namanya mulur lah, begitu ditarik langsung pecah ya gitu. Nah, itu yang bahaya. Kalau seperti itu akan menjadi bahaya. Kalau kapal mau seperti itu langsung patah lah. Makanya kondisi ini, kondisi ruang muat itu harus diperhatikan apakah terjadi pendinginan ya pada ruang atau pada konstruksinya atau tidak. Jadi yang dicek nanti harusnya adalah isolasinya, apakah masih bagus isolasinya atau sudah terjadi kebocoran. Nah, kalau terjadi kebocoran isolasinya, kemungkinan besar pelat konstruksinya itu akan mengalami pendinginan, bisa sampai di bawah minus. Nah, ini akan membahayakan kapal bisa kena gelombang langsung patah gitu kan. Nah, ini nanti yang diperhatikan adalah di ruang muat. Kalau dia memuat ada ruang muat yang dengan suhu minus diinginkan. Baik Pak, ini yang tadi adalah tentang kapal baja. Berikutnya saya jelaskan mengenai kapal dengan bahan FRP, Fiber Reinforced Plastic FRP. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk kapal-kapal kecil ya. Mungkin sampai panjang 20 atau 24 meter ya. Banyak menggunakan fiber. Di mana fiber FRP adalah salah satu jenis material komposit ya, di mana terdiri dari resin polimer yang dimana diperkuat dengan serat fiber seperti gelas, karbon, aramid dan lainnya. Dimana kelebihan dari menggunakan material FRP ini ya, ini lebih murah kalau kita bandingkan dengan baja atau aluminium ya. Maka secara keseluruhan bahan ini lebih murah.
dia juga kuat dan ringan. Kekuatannya ini hanya pada arah memanjang, arah tarik. Jadi kalau ditarik itu lebih kuat. Tapi ada kelemahannya, nanti kelemahannya adalah ketika dia dapat tekanan dari samping. Nah itu dia mudah pecah, benturan, itu kekurangannya. Tapi secara ditarik itu lebih kuat ya Pak. Kemudian tahan korosi ya ini. Kalau baca tadi kan ada tambahan untuk korosi, tapi kalau untuk FRP tidak ada korosi. Kemudian dia juga pengantar listrik dan panas yang rendah, ya. Kemudian fleksibel ya, dalam desain dan aplikasi ya. Dalam membuatnya nanti lebih fleksibel karena dia membuat dengan cetakan ya, dicetak ya, sesuai dengan bentuknya, nanti fleksibel. Kemudian mudah dan cepat dalam produksinya. Ini beberapa kelebihan bila kita menggunakan bahan FRP. Kemudian juga di mana kekurangannya di bahan ini adalah dia tidak ramah lingkungan ya Pak. Karena dia bahannya adalah bahan kimia, sehingga dia kalau sudah tidak dipakai lagi dan lama terurai. Karena dia plastik, termasuk dalam kategori plastik. Kemudian tidak tahan api ya. Dia mudah terbakar Pak. Beberapa hari atau bulan yang lalu kan ada kapal yang terbakar Pak dari bahan fiber ini. Dia begitu terbakar sudah susah sekali untuk memadamkannya. Karena memang dia bahannya resin. Nah, bahan ini adalah gampang sekali untuk terbakar. Dia tidak tahan benturan atau tekanan dari samping, karena mudah pecah. Nah ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari kalau kita menggunakan bahan FRP. FRP ini kalau dalam pembuatannya ini komponen utamanya atau bahan baku utamanya adalah ada resin. Resin ini kayak lem ya, lem. Kemudian ada serat fibernya. Ini serat fibernya, ini lemnya ya, lemnya masih di kalengnya. Kemudian ada core-nya. Ini core ini kalau dia mau dibuat agak tebal ya. Karena kalau tebal itu menggunakan resin akan butuh banyak sekali resin, makanya nanti kalau membuat produksi yang tebal biasanya tangannya itu akan dibersihkan core. Dimana komponen bahan baku tambahan ini yang utama, ini tambahannya adalah katalis untuk mempercepat proses dan juga untuk menambah kekuatan. Pigmen untuk pewarnanya, ini pengentalnya, ada juga pengecer. Nah, ini tambahan saja. Jadi yang utama hanya ada 3. Yang lain ini untuk apa namanya, supaya warnanya misalnya bagus, kasih warna apa, kasih warna. Kemudian untuk yang bahan utama pertama resin, di mana resin ini adalah zat organik ya, yang terdiri dari karbon. Nah ini yang mudah terbakar tadi, karena dia adalah karbon, hidrogen dan oksigen. Di mana bentuk padat atau cair ya, ada yang padat dan yang cair sebagai bahan pengikat, seperti lem Pak, bentuknya seperti lem. Ini resin ya. Jenis resin yang digunakan umumnya adalah resin yang thermosetting atau tidak dapat didaur ulang setelah terpolimerisasi dan memiliki lifetime terbatas. Nah ini yang membuat tidak ramah lingkungan Pak. Dia tidak bisa didaur ulang. Begitu dia diaplikasikan kering, sudah kering, terpolimerisasi ya, sudah kaku ya kering, maka dia tidak bisa lagi didaur ulang. Dan lifetime-nya juga terbatas, tidak bisa selamanya kayak plastik gitu ya. Jadi, ada waktunya sampai dia gampang retak atau memecah sudah. Dimana resin ini ada beberapa jenis, ada polyester, ada vinyl ester, ada epoxy dan
fenolik. Nah ini dari sisi bahan utama resinnya atau remnya. Kemudian bahan utama yang kedua adalah seratnya, serat fibernya. Serat fibernya. Nah di sini juga banyak jenisnya Pak. Ada E-glass. Ya. Ini cukup kuat dan tahan tekanan elektriknya yang baik. Nah ini umum dipakai ya di kapal. Kebanyakan kita di kapal itu menggunakan jenis serat E-glass. Ini juga di toko-toko bangunan juga ada. Saya pernah coba untuk nambal genteng juga ya, kalau bisa pakai E-glass dan pakai resin. Kemudian ada ECF glass, AR glass, S glass, B glass. Ini ada macam-macam, ini tergantung kita inginnya yang mana, cocoknya yang mana yang kita pakai. Kalau mau tahan korosif bisa pakai C glass. Kalau ingin tahan yang ada kena banjirnya, itu bisa pakai sintetik. Nah ini pilihan-pilihan untuk seratnya, serat fibernya. Tapi kebanyakan umumnya adalah E-glass yang kebanyakan di pasaran. Kemudian ini bentuk serat dari fiber ya. Serat dari fiberglassnya ini ada bentuknya macam-macam. Ada yang surfacing veil ya, lembaran tipis, lembarannya tipis seperti tisu. Ini beratnya 30 gram per meter persegi atau sampai ada yang 40 ya. Digulung ya, tipis kayak tisu. Kemudian top strand mat ya, TSM sebenarnya ini lembaran serat pendek dan acak. Ini contoh CSM. CSM 300 artinya 300 ini 300 gram per meter persegi, ada yang 450 gram per meter persegi. Kemudian ada yang jenis woven roving WR. Ini berbentuk lembaran anyaman. Ini anyaman Pak, dianyam. Ini semakin biasanya ini agak tebal ya, WR. Bisa sampai 600 gram per meter persegi ya. Sampai 450 makin tebal. Kemudian ada roving yard, ini benang, ini kayak benang. Kemudian ada multi aksial, ini campuran Pak. Multi aksial ini campuran seratnya itu bercampur saling menyiram dalam membuat anyamannya. Nah ini adalah tipe atau salah satu jenis serat fibernya di pasaran. Tergantung nanti dari desain ya, bisa membuatnya itu dicampur ya, antara misalnya lapisan pertama pakai yang rovingnya ini yang tebal-tebal, kemudian ditambah ini, ditambah CSM, kemudian lapisan ketiganya roving lagi, kemudian WR lagi ya, terus gitu sampai didapat ketebalan yang disyaratkan. Jadi berlapis-lapis nanti Pak kalau membuatnya setelah mengambil berlapis-lapis, jadi tidak tunggal ya. Campuran lapis pertama, lapis kedua, lapis pertama, lapis ketiga, lapis keempat dicampur sampai ketebalannya itu memenuhi persyaratannya. Nah ini serat fibernya. Kemudian yang ketiga, bahan utama yang ketiga yang core tadi ya Pak ya. Di mana core ini adalah bahan pengisi apabila konstruksi fiberglass merupakan produk 5% use compression, memang kondisi yang tebal seperti ini. Kalau dia butuh konstruksinya tebal, bisa diisi dengan core supaya tidak dibutuhkan terlalu banyak resin. Kalau seperti ini semua bahannya resin dan fiber, maka menjadi
banyak bahan materialnya dan juga semakin berat. Nah, makanya dikasih core ini supaya tetap terpenuhi tebalnya dan juga lebih ringan ya. Dimana core ini biasanya dari kayu basah ya, kayu yang ringan ya. Juga kadang marine polywood, kemudian adalah sintetik. Nah, yang paling banyak adalah pakai PU, polyurethane ya. Ini kayak bisa yang padat ya, bisa padat polyurethane. Ini banyakkan dipakai untuk mengisi core-nya. Nah, ini bahan 3 bahan utama dalam pembuatan fiberglass. Nah, berikutnya saya jelaskan mengenai proses fabrikasinya. Ini di sini kita buat yang pertama adalah filamen binding ya. Ini biasanya dibuat untuk bentuk-bentuk yang silinder kayak pipa. Bahan-bahan silinder pipa FRP. Nah, itu bisa pakai filamen binding ini. Seratnya continuous, jadi dia digulung sambil di seratnya umumnya yang tadi yang pakai yang kayak benang tadi, mulai digulung dikasih resin sehingga membentuk kayak pipa. Nah, ini proses untuk filamen ini, bentuk-bentuk yang silinder. Kemudian yang kedua, ini yang biasa dipakai untuk membuat lambung kapal, hand light up dengan tangan ya, manual dengan tangan. Nah, ini umumnya dipakai untuk membuat lambung kapal, pakai manual. Ini sederhana ya, dengan meratakan dan menekan serat dan resin secara manual. Kita di lapisan serat pertama dikasih resin, kemudian tambah lagi serat kedua, resin lagi ditekan, dia ditekan sampai rata gitu ya, sampai beberapa lapis sehingga ketebalannya nanti memenuhi dari persyaratannya. Seratnya bisa CSM, bisa WR, bisa biaxial dan seterusnya. Ya, ini yang manual yang sering digunakan untuk cara membuat lambung kapal. Kemudian yang ketiga cara aplikasinya adalah dengan spray layup. Nah, ini juga kadang juga dipakai ya, yang lebih modern ya. Tadi kalau tadi sederhana pakai tenaga orang untuk menekan ya, ditekan sampai rata. Nah, kalau ini dipakai semprot dengan tekanan semprotannya ini kemudian di roll supaya rata. Nah, ini juga sering dipakai dalam pembuatan lambung kapal juga. Dan yang terakhir yang keempat, ini vakum. Ini juga vakum infusion ini sering juga dipakai untuk membuat lambung kapal. Ini caranya adalah dengan mengalirkan ya. Ini ada cetakan yang hitam cetakan. Kemudian di atasnya ini ada lapisan plastiknya ya. Kemudian resinnya ini dialirkan. Jadi sebelumnya itu sudah ada seratnya ya, sudah ditata seratnya. Nah, resinnya dimasukkan lewat pipa, kemudian di bagian ujung lainnya disedot vakum, sehingga resin ini akan meresap masuk di sela-sela seratnya sampai memenuhi semua seratnya di vakum. Nah, ini keuntungannya adalah dia bisa lebih padat lah, karena di vakum ya. Ada vakum bagnya, kemudian di vakum sehingga kepadatannya itu lebih bagus daripada dengan menggunakan roll tadi ya, manual. Ini bisa lebih hasilnya lebih bagus, lebih padat. Ini contoh lapisan lambung kapal ya Pak ya. Ini saya contohkan adalah
yang gambar yang pernah kami periksa di PKI fiber. Contoh di sini ada tebal, di sini ada contoh tebal pelakil misalnya ini. Nah ini misalnya dimensinya dan thickness-nya adalah sampai 13 atau 19 3,51 mili persyaratannya. Nah kemudian untuk mencapai itu komposisinya nanti lapisan pertama mungkin di spray dengan warna, kemudian ada gel, kemudian ada CSM 300 ditambah CSM 460 ditambah lagi biaxial, terus seperti itu Pak ya. Kemudian sampai memenuhi ketebalan yang diinginkan. Nah ini kemudian ada bottom plate-nya, ada decknya. Contoh di sini decknya itu 8 mili. Nah, 8 mili ini akan terdiri dari beberapa lapis mat ya, mat 300, mat 450, WR 800 ya. Nah ini sehingga mencapai ketebalan 8 mili. Nah ini contoh cara membuat konstruksi dari fiber. Jadi lapisannya bisa divariasi ya, antara mat, WR dengan juga resinnya. Nah untuk material FRP ini harus ada pengujian ya, sebelum dipakai ya, itu ada uji laminasinya. Nah jadi sebelum dibuat kita buat sampel uji. Sampel ujinya dulu dibuat apakah material yang kita pakai nanti itu memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, uji laminasi dilaksanakan sebelum kalau dibangun, dibuat sampel penguji, kemudian direview. Di mana nanti ada pengujian tensile strength, ya, uji tariknya minimal adalah pada posisi kekuatan 85 Newton per meter persegi. Ini persyaratan minimumnya. Hasil uji kalau sudah lulus semua berarti laminasi yang akan kita buat itu sudah memenuhi persyaratan. Nah ini minimum value-nya. Jadi ini harus terpenuhi, baru setelah itu setelah memenuhi semuanya baru kita buat kapalnya. Ini adalah rujukan peraturan bila kita melakukan pengujian untuk material FRP ini. Di kita ada rule di berkelas, ada non-metalik, juga ada standar dari ISO. Ini adalah beberapa aturan ketentuan untuk supaya hasil uji tersebut memenuhi persyaratan. Ini contoh hasil pengujian untuk kapal-kapal untuk pembuatan FRP. Ini hasil uji, kita bandingkan hasilnya dengan standarnya. Standarnya kalau sudah memenuhi berarti FRP yang akan kita buat itu sudah memenuhi persyaratan. Baru selanjutnya adalah tahap pembuatan. Baik Pak, materi saya untuk konstruksi, pengenalan konstruksi ini untuk kapal saya cukupkan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di. Baik, saya bisa menjawab. Baik, silakan. Oke. Selalu mantap. Bapak boleh mikrofonnya tadi dari di depan Pak? Boleh dioper gini sebelah sini Pak? Sebelah sini. Iya, betul. Mau pantun dulu juga nggak apa-apa. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak. Saya tertarik sekali dengan kapal fiber ya. Iya, sama kapal kayu ya, karena kebanyakan kapal-kapal ikan itu kapal kayu atau fiber. Cuman kalau kita lihat sering kita cek ke lapangan atau cek fisik, kapal-kapal itu banyaknya kapal kayu tapi dilapisi fiber. Tapi kalau sudah dilapisi fiber semua sampai lunasnya, sampai gadingnya dilapisi fiber, padahal dalamnya kayu. Jadi kita menyebutnya nanti kalau seandainya menemukan kapal tersebut waktu kita cek fisik di lapangan, menyebutnya kapal kayu atau kapal fiber berbahannya, karena bahannya itu ada kayu ada fiber tapi dilapisi fiber semua kan jadinya nggak kelihatan kayu. Jadi kita dokumen kita apa bunyinya kapal kayu atau kapal fiber. Nah, disitulah kita kadang-kadang bingung di situ. Yang kedua yaitu terkait dengan ketebalan mungkin fiber, karena ada tadi multi aksial atau biaksial. Nah, kekuatan yang paling kuat itu yang multi aksial atau biaksial, dan ketebalannya itu mungkin kalau kayak ada standarnya itu berapa layer atau mungkin lapisannya itu ada berapa lapisan untuk lampu kapalnya standarnya, supaya kita nanti kalau melihat pas ketemu kapal fiber itu kita bisa mengukur ketebalannya itu kan, lampunya itu kira-kira berapa gitu, supaya kita lebih yakin bahwa ini memang cocok standar untuk keselamatan pelayarannya. Terima kasih Pak. Boleh langsung dijawab aja ya? Ya, langsung dijawab. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari ya memang agak bingung juga kalau ada kapal bahannya campuran seperti itu kayak kayu dengan fiber. Kalau dilihat dari tadi bahan pengisi itu bisa saja pengisinya itu kayu Pak ya. Tapi itu hanya sebagai pengisi, bukan sebagai konstruksi utamanya. Tapi kalau dalam perhitungan kekuatannya itu memang adalah yang utama adalah kayu, nah, maka kita sebut sebagai kapal kayu, biarpun lapisannya itu fiber. Nah, lapisannya mungkin hanya digunakan untuk melindungi kayunya. Tapi secara kekuatan konstruksi semuanya ditopang oleh kayu ya. Kalau memang itu bahan utamanya lebih banyak kayunya, berarti itu masih kapal kayu. Fibernya mungkin hanya dipakai untuk bahan pelindung. Berbeda dengan kapal fiber yang memang itu fiber, kayu itu hanya dipakai untuk pengisi pengisi bagian-bagian yang memang membutuhkan ketebalan yang lebih Pak. Baru diisi kayu supaya fibernya nggak terlalu banyak ya, untuk pembuatannya kan mahal juga, maka diisi dengan kayu. Nah itu mungkin kalau menurut saya sih, kalau memang itu secara umum atau kayunya itu lebih banyak ya, dan dimana kekuatan kapalnya memang ditopang sebagai besar oleh kayu, itu tetap sebagai kapal kayu. Mungkin itu dari saya. Kemudian yang kedua tadi mengenai standar untuk ketebalan Pak ya. Di rule FRP tadi itu ada perhitungan untuk ketebalan lapisan lapisan FRP-nya. Ya. Itu ada rumusnya Pak ya. Yang tadi ya katakan rumusnya itu juga tergantung tadi lebar yang jadi tumpu sama dengan kawat baja, hampir sama menjadi rumusnya. Cuma bedanya ya bahannya beda itu. Tapi faktor ini lebih konstantannya mungkin beda karena bahannya beda. Tapi intinya hampir sama. Kita juga ada rumusnya untuk seberapa tebal minimum yang dibutuhkan kapal fibernya gitu. Ada rumusnya di luar. BKI punya tabel gitu. Setelah tabel tidak ada Pak, karena sudah diaplikasikan di rumusnya itu. Itu karena faktornya banyak tadi ya, mempengaruhi misalnya jaraknya, kemudian posisinya di mana. Itu kan karena faktor-faktor itu, jadi tidak bisa susah untuk ditabelkan. Akhirnya pakai rumus. Gitu. Iya, formulannya. Di mohon izin Pak Wawan, di sini tadi ada di materi. Di rule material.
Kalau di materi ada harusnya bapak-bapak ibu punya kan ya dapat materi. Nanti Bapak bisa download mungkin di RUL. Karena kalau saya terjelaskan sampai rumusnya nggak selesai. Rumus serau. Rumusnya, iya. Itu ada di RUL. Di RUL ini Pak. RUL for yang FRP yang ini. RUL for fiberglass reinforced plastik. Nah di sana ada rumus untuk itu ketebalannya. Ya. Itu ada yang alamat. Oh ini Pak. Kalau mau download gini alamatnya. Ya, www.bki.com.id/rule. Nah, kalau soal membagi materi Ini namanya. bukan kewenangan saya, Pak. Silakan download banyak sekali aturan BKI di sana. Ya, mungkin kalau mau ini Bapak-bapak saya sebutkan linknya adalah www.bki.co.id. Nah, kalau di sini ada slash rule, Matanya di WA matanya. ya, strip kosong, strip 1 .htmi. Nah, HTML, sorry. Ya, bisa dilihat di situ ya Bapak-bapak ya. Linknya ada ya. Baik. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya? Sebelah sini. Boleh mikrofonnya, Pak? Oke, siap. Boleh di-oper, izin ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, Pak. Ya, saya tertarik dengan bahan konstruksi untuk bahan kapal ya, karena yang pertama dari bahan logam, kayu dan fiber. Nah, kita ketahui di sini dari bahan material ini kita berbicara pembangunan. Nah, dari BKI itu sendiri apakah ada bahan atau materi terkait penghapusan? Nah, kita ketahui di sini bahwa ada kapal setelah tidak terpakai ada dihapuskan. Kalau misalkan materinya berbahan logam di-scrap kemudian dilelang. Kemudian berbahan kayu bisa ditenggelamkan atau diangkat, di-scrap juga jadi bahan bakar ya. Kemudian yang terakhir ini yang agak rumit berbahan fiber, Bapak. Sempat saya mengalami kendala terkait penghapusan kapal berbahan fiber. Nah, ini bagaimana caranya untuk penghapusannya? Kalau ditenggelamkan, bahannya fiber bisa mengapung lagi. Kemudian dipotong. Kami untuk pembuangannya ini itu kan tidak bernilai ya kalau udah dipotong-potong, di-scrap begitu. Dibakar kena polusi. Kami sempat juga berkonsultasi dengan Badan Lingkungan Hidup. Kalau kita dibakar, kalau kapalnya kecil mungkin agak ini ya, karena dibakar pasti mengganggu polusi udara. Kemudian dibuang, di-scrap, dibuang ke TPA juga tidak bisa mengurai. Nah, ini menjadi salah satu kesulitan kami terkait penghapusan. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau di aturan internasional itu ada namanya ship recycling, Pak ya. Kalau di DKI sementara sepertinya belum mengadopsi untuk aturan itu, Pak ya. Nah, ini masalah isu, kebanyakan ke isu lingkungannya, Pak ya, isu lingkungan. Kalau di internasional sebenarnya sudah ada aturannya yang namanya ship recycling. Di sana adalah intinya bahwa waktu pembangunan kapal
itu sudah di list, ya, ada list bahannya. List bahannya apa saja yang ada di kapal tersebut sudah didata dari awal. Kemudian juga ada nanti penggantiannya, ya, ada daftar atau ada sebuah katalog untuk penggantiannya nanti gimana. Kemudian cara pemusnahannya juga ada gimana aturannya juga ya. Itu ada di aturan internasional memang sudah ada, namanya ship recycling. Cuma sementara ini mungkin masih belum menjadi concern ya. Kebanyakan itu memang masalah lingkungan. Mungkin saya kurang tahu Pak ya dengan itu aturan. Tapi intinya ada di aturan internasional, namanya ship recycling. Oke, berarti bisa dicoba Ya. kita mencari bersama soal peraturan internasional itu ya Pak ya, mengenai ship recycling. Ya, jadi mungkin belum bisa terjawab Pak soal penghapusannya. Menarik juga itu karena jadi bahan konsep justru soal lingkungan ya Pak ya. Karena mau diapa-apain susah itu. Baik, ada lagi yang di sisi? Oke, sebelah sini. Izin tadi mikrofonnya. Oke. Sama. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari Wandam. Ini materi sangat menarik Pak. Kami yang bertugas di lapangan, ini memang diperlukan ilmu-ilmu seperti ini untuk kami terapkan atau aplikasikan di lapangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika bahan baku pembuatan FP ini setelah kami banding-bandingkan dengan kapal buatan asing dalam negeri itu lebih tahan atau lebih kuat kapal asing. Contoh itu pernah ada kapal yang dari Taiwan, itu sampai sekarang bangkainya itu masih ada. Dia material fiberglass, terus alat tangkap dia long line. Sama halnya juga dengan kapal dari Filipina yang materinya sama fiberglass, tapi dia khususnya sama seperti yang teman kami pertama, dia melapis kapal kayu. Tapi sampai sekarang itu bangkainya masih ada, karena fakta di lapangan waktu kami bertugas di Bitung saat peledakan kapal atau karena sudah putus pengadilan, itu materialnya luar biasa bagus dibandingkan mungkin ya mohon maaf dalam negeri, karena dari segi material atau campuran komposisinya mungkin lebih kuat atau bagaimana, sehingga itu sangat berpengaruh mungkin juga dengan daya beli masyarakat yang ada kita di Indonesia pada umumnya. Jadi yang mungkin juga apabila kalau mau diumumkan dengan amanat dari RI1, kalau boleh memperdayakan produk-produk di dalam negeri dan ini bertimpangan, artinya paling tidak adakah perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang sudah recommended yang bisa menyuplai bahan baku ke nelayan sehingga proses pembuatan kapal ini berlangsung dengan baik. Terus kedua Pak, kami pernah mendengar case bahwa hal yang tidak bisa ditawar dalam kami melaksanakan pemeriksaan kapal ini adalah di kapal fiberglass adalah masalah keretakan. Itu hal yang tidak bisa kami tawar atau tidak bisa kami rekomendasi pada saat pemeriksaan di lapangan, sehingga ini menjadi dilematis buat kami di lapangan pada saat pemeriksaan, karena hal itu ya Bapak sendiri mungkin dan tanda kutip pasti tahu aja nelayan mungkin bisa meminta kebijakan atau bisa meminta pertolongan. Dia bilang paling alasan tamengnya kasihan anak istri, tapi dari segi prosedur SOP itu sudah tidak bisa ditawar pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya. Berbicara mengenai pembuatan kapal fitur ini Pak, ini tergantung dari bahannya Pak, yang bahan utamanya, dan juga
cara pembuatannya itu sangat berpengaruh Pak, dari kualitas bahan dan juga cara pembuatannya sangat berpengaruh dari kualitas. Misalnya dari bahan utama yang resin dulu ya Pak. Resin ini kan macam-macam Pak ya. Kita tidak tahu juga resin yang dipakai di misalnya Thailand atau tadi itu yang mana ya. Mungkin dia pakai bahan yang resinnya tahan lama gitu kan. Dari beberapa macam ini ada karakteristik yang memang berbeda-beda, polyester, vinylester, eksplosi ini karakternya beda-beda. Ini yang bisa mungkin membedakan nanti dari sisi kekuatan dan keawetannya ya. Dan juga yang kedua dari sisi serat fibernya Pak ya. Ada yang kelas ini memang umum dipakai kebanyakan, tapi di sini ada beberapa tipe kelas yang memang dia sangat baik untuk lingkungan korosif. Jadi dia untuk kendaraan yang sangat korosif dia awet Pak, lebih awet, lebih kuat. Nah ini yang kita tidak tahu informasi awalnya di luar negeri itu atau di Thailand pakai yang mana. Mungkin di sana bahan-bahannya lebih bagus yang dipakai daripada yang dipakai di kita di Indonesia ya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin cara pembuatannya. Nah ini juga sangat berpengaruh yang tadi publikasinya tadi Pak. Nah yang ini. Nah, ini kebanyakan yang dipakai kita hand light up. Ini paling riskan ini Pak, karena masih kontrolnya susah. Kan ini ada tekanan ini dan pemerataannya apakah sudah meresap dengan bagus lemnya ini, apakah rata meresap dengan bagus, kita nggak tahu nih karena tenaga manusia dan ini orangnya beda-beda. Nah, ini yang jadi sangat berpengaruh Mas, kualitas nanti hasilnya. Mungkin di sana kita tidak tahu, mungkin pakai yang lebih spray ini atau pakai yang ini lebih bagus, yang vakum, sehingga pori-porinya ini sudah nggak ada ya, sangat rapat karena di vakum, sehingga pori-porinya terisi dengan bagus semua, sehingga ya jadi kualitasnya bisa lebih bagus. Ya, itu yang menjadi itu. Pasti. Itu mungkin kalau kita memang tidak bisa membandingkan ya, kita kalau tidak tahu cara pembuatannya, bahannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih dari awal mungkin ya, kita mau desain kapal ini kita pakai misalnya untuk 10 tahun atau 15 tahun, harus kita ganti dengan memperhitungkan harga juga. Kalau kita pakai bahan yang bagus, yang awet ya, tapi kita hanya untuk butuh hanya 10 tahun udah, itu kan juga boros juga gitu. Nah itu juga menjadi pertimbangan juga tentang masa pakai ini kita rencana mau berapa tahun sih, kira-kira kalau 10 tahun ya nggak terlalu bagus-bagus banget, bisa sampai 10 tahun. Kalau memang untuk lama untuk 20 tahun, 25 tahun mungkin ya kualitasnya dari awal pembuatan udah pakai yang bagus. Nah itu jadi bahan pertimbangan juga adalah masa pakainya ya. Kalau saya lihat di negara China itu ya, ada beberapa misalnya motor gitu kan, motor di sana juga ada motor yang kualitas rendah dan kualitas bagus juga ada, tergantung harga dan juga dia didesain untuk berapa tahun. Itu tergantung kita juga mana yang kita pilih, pakai bahan dan juga cara yang mana kita pakai. Udah yang dulu tadi. Baik. Tadi yang kedua ada Pak? Tadi itu saja ya? Oh, soal ya. Keretakan untuk bahan fiber ini sebenarnya bisa Pak di repair Pak ya. Bahan fiber ini bisa di repair
Namun hasil repairnya memang kualitasnya menurun dari aslinya. Tapi bisa ada di kita juga ada metode untuk repair orang Italia juga itu. Dia akan di cara motongnya tidak potong gini, tapi motong berludak ini. Nanti baru dibuka. Iya, cuma iya kayak dianyam. Jadi tidak potong langsung dipotong kotak, tapi ini tidak ada gradasinya gitu sebenarnya. Ada nggak dulu juga ada metode untuk repairnya untuk repair. Tapi ya itu mungkin kualitasnya lebih dulu dari yang sebelumnya. Iya. Terjawab ya Pak ya. Pak Bambang, tadi saya menarik soal pembuatan kapal ya. Kan kita nggak tahu mana ini. Nah, pertanyaan saya justru apakah ada sumber yang kredibel kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu ini mau melakukan sosialisasi kepada nelayan-nelayan, kepada ya teman-teman kita yang mencari kapal itu seperti ini loh cara buat kapal nih yang mantap lah, yang tahan lama dan lain sebagainya. Apakah ada mungkin ya kalau sekarang saya menyebutnya mungkin ada YouTube channelnya kah atau apanya supaya kita bisa lihat juga nih dan bisa sharing juga gitu Pak. Apakah ada Pak? Iya bukan maksudnya pasti YouTube channel, maksud saya seperti karena kalau tadinya kan kita berpikirnya jadi mix and match nih ya, karena kan kita belum tahu nih bahan mana yang dipakai. Kalau tadi diambil dari contohnya kan ini kenapa yang kuat, nah itu apakah ada nih oke, kalau mau buat kapal yang kalau tadi kata Pak Bambang 10 tahun kira-kira baiknya menggunakan bahannya yang A, B, C, D gitu. Belum ada ya kalau itu ya. Gantung sumber dana. Sumber dana baik. Kalau di sini ada nggak di pertanyaan di pertanyaannya di online? Sejauh ini belum ada yang resen. Baik, teman-teman yang ada di online kalau oke, Pak Topan ya. Baik, silakan Pak Topan. Mungkin banyak tanyanya Pak, karena saya nggak tahu nih. Saya banyak yang tahunya sehingga saya tanya. Siap Pak Topan, silakan. Mohon izin Pak Narasumber. Tadi ada yang disampaikan, tadi kan ada beberapa tuh standar kali standar yang tadi ada di alamat websitenya itu. Saya mau nanya Pak, kalau PKI itu menjadi standarnya sukarela atau sudah menjadi wajib Pak? Yang pertama, karena begini, ketika misalkan teman-teman periksa kapal, oke lah kapal fiber yang disampaikan ke teman-teman itu ternyata terjadi hal yang semoga tidak ada lah yang untuk layak kita. Jadi di lapangan misalkan pecah, tenggelam dan sebagainya, itu kan pasti ada pihak-pihak yang melakukan investigasi maupun hal yang terjadi itu. Pasti nanti yang dipanggil kan BKI Pak, sebagai misalkan saksi ahli dan lain sebagainya. Pasti BKI memakai standar yang memang tadi disampaikan Pak Bambang, itu standar yang nah itu standar yang di BKI tadi itu standarnya sukarela, itu boleh pakai itu atau boleh misalkan tidak pakai yang standar BKI itu setiap kapal yang Indonesia. Apakah itu hanya standar yang kapal umum atau sudah termasuk semua apung yang ada di airan termasuk kapal nelayan Pak? Mungkin itu aja Pak. Tadi standar-standar tadi yang disampaikan ada kayu, ada fiber, ada besi, itu sifatnya masih sukarela, boleh pakai standar itu dan boleh pakai standar yang tadi disampaikan sesuai dengan aturan, misalkan KKP membuat aturan bahwa standar kapal minimum tadi disampaikan yang di awal-awal tadi. Kalau kan juga ada standar misalnya tangkap, dua tangkap standarnya harus mata jaringnya ukuran sekian dan sebagainya, kalau enggak itu ditangkap. Nah ini BKI ini itu standarnya standar itu Pak, saya tanyakan apakah standarnya sudah sukarela dan sudah mengikat. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Aturan BKI itu wajib kita terapkan sejauh kapal itu memang mau dikelaskan ke BKI Pak. Kalau memang kapal itu dikelaskan ke BKI, maka standar itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Ya. Kalau untuk kapal-kapal yang
niaga ya. Ini disyaratkan itu apa Pak Bas? Disyaratkan menjadi kasus itu maksudnya gimana Pak? Dikelaskan. Kan ada aturan pemerintah itu Pak yang apa namanya kapal-kapal yang wajib untuk masuk kelas gitu. Nah untuk kapal-kapal yang wajib itu maka standar rule PKI itu wajib diterapkan untuk kapal tersebut, dan kapal tersebut harus mendapat sertifikat kapal dari PKI seperti itu Pak. Tapi untuk kapal-kapal perikanan kalau setahu saya kan tidak termasuk dalam kapal yang wajib untuk dikelaskan. Tapi Bapak bisa juga meminta kapal tersebut, kapal perikanan masuk dikelaskan juga bisa. Kalau memang kapal perikanan itu mau mempunyai sertifikat kelas PKI, maka aturan PKI wajib diterapkan untuk kapal tersebut gitu kan. Yaitu dari sejauh kapal tersebut mau meminta untuk dikelaskan ke PKI, maka aturan PKI, rule PKI wajib diterapkan untuk kapal tersebut. Itu Pak ini ya. Iya. Baik, kemarin kan ini Pak, kasus nih Pak ya. Iya. Ketika kemarin kalau nggak salah kapalnya kapal kayak Tinting ya Pak, kapal yang dibawa 5 JP itu dibuat klasifikasi PKI itu. Namanya bahan fiber dan sebagainya, kemudian PKI kapal layar dan sebagainya. Jadinya berat Pak, ketika nelayan tuh ngangkring itu, padahal kapal kecil tapi ternyata harus banyak orang. Dan mungkin kasus-kasus seperti itu, kalau memang benar PKI, apakah harus ada sekian grosston dan lain sebagainya untuk standar PKI Pak? Kemarin saya pernah mencek tuh mungkin teman-teman mengadakan standar PKI, umpamanya kapal di bawah 5 JP yang biasanya untuk dikasih apa namanya Pak? Katil. Nah itu ngangkatnya itu harus orang banyak gitu. Untuk misalkan dia habis dipakai terus dia mau dibawa ke karena angin mau dinaikkan, setelah turunnya harus banyak orang gitu. Itu seperti apakah ada klasifikasi misalkan itu yang wajib itu sekian GT ke atas atau itu enggak ada Pak ya? Mungkin itu yang saya Ya itu Pak tadi saya katakan bahwa di aturan pemerintah bahwa ada memang kapal itu yang wajib untuk kelas dan ada kapal yang tidak wajib untuk diklasifikasikan, ya, dikelaskan. Nah, PKI menerima desain dokumen ya, untuk persetujuan tentang persetujuan desain itu Pak. PKI menerima, biarpun kapal tersebut bukan kapal yang wajib untuk kelas, tapi kita bisa menerima permintaan untuk persetujuan gambar desain Pak. Nah, contohnya kemarin memang ada persetujuan gambar desain untuk kapal-kapal di nelayan ini Pak ya. Kalau dari desain itu apa namanya sudah bisa memprediksi ya, memprediksi apa namanya berapa lapis yang dibutuhkan untuk kapal tersebut, nantinya akan bisa menghitung berapa berat kapal tersebut secara total ini ya. Nah ini dari desain Pak ya. Nah nanti desain ini juga bisa dipengaruhi oleh cara pembuatannya nanti Pak. Cara pembuatan setelah desain disetujui dengan tebal segini, nanti berat kapal jadi setelah hitungan berapa ton gitu kan. Nah tapi kenyataannya mungkin juga bisa terjadi adalah cara pembuatannya tadi. Kalau cara pembuatannya itu tidak apa ya, atau menyimpang dari standar yang kita berikan, kemungkinan terjadi penyimpangan ketebalan ya, sehingga tebalnya bisa lebih dari yang desain tadi ya, sehingga akan menambah berat kapal akhir nanti. Nah itu Pak, jadi ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi, terutama adalah cara pembuatannya. Kalau dari desain yang disetujui mungkin kita bisa menghitung berapa total secara desain berapa ton gitu kan. Tapi nanti kan di lapangan ada yang cara pembuatannya itu yang berpengaruh juga nanti jadi hasil akhirnya bisa lebih besar
kalau cara pembuatannya tidak sesuai gitu. Mungkin itu Pak jawabannya saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tovan. Apa ada lagi dari teman-teman yang di Zoom? Baik, kalau tidak ada, teman-teman yang di sisi sebelah kanan, ada. Mikrofonnya tadi ada di sisi sana, satu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan proses pembuatan kapal, bahan bakunya dari kayu. Nah, saya lihat di antara gading-gading yang melintang dengan papan yang samping itu, pada saat pembuatan kapal itu suka dicor tuh Pak. Ada dicor yang menggunakan yang kayak bentuknya itu kayak busa nantinya itu di sampingnya itu. Nah, apakah bisa menggunakan teknik seperti ini sama fiber? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan perbandingannya Pak. Perbandingan pengecoran itu yang di samping itu yang saya lihat itu hasilnya seperti busa. Itu bagaimana perbandingannya untuk membantu daya apung kapal tersebut? Jangan sampai nanti kalau kebanyakan mungkin ada pengaruhnya atau terlalu sedikit juga ada pengaruhnya. Itu barangkali Bapak udah pernah mengalami atau pernah melaksanakan survei terkait dengan kapal kayu yang memang sampingnya dicor itu. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak, kebetulan saya belum pernah lihat case yang semacam ini ya. Kalau cerita tadi tentang busa mungkin yang tadi pakai apa? PU tadi, polyurethane tadi ya. Mungkin polyurethane ya salah itu kan memang bentuknya busa kemudian nanti mengeras. Iya. Nah itu biasanya memang dipakai karena di bahan untuk kornga itu. Saya nggak tahu apakah itu fungsinya hanya untuk menambah daya apung bila terjadi kebocoran Pak ya? Yang Saya biasanya belum tahu untuk ini ya. dipauka itu Yang dipauka. untuk penyimpanan ikan. Jadi Oh, antara papan luar sama gading itu ada jeda. Itulah dicor. Nanti salah satunya untuk penyimpanan. Poliuretan Pak, poliuretan. Jadi kalau keras jadinya bisa Poliuretan betul. styrofoam. mungkin itu bahan isolasi Pak ya? Isolasi. Berarti termasuk isolasi ikan. Papan dan papan luar. Antara papan dalam dan papan yang luar itu Pak, biasanya Dicor. itu memang salah satunya untuk Di ruang supaya tidak ini juga, enggak di samping biasanya. Kayak semacam kursi itu Pak, kursi kan ada kainnya tuh, kain luar, kain dalam gitu kan. Di dalamnya itu biasanya dimasukin gitu Pak. Kayak disuntik, Poliuretan, Pak. kayak modelnya busa gitu. Saya lihat itu kalau misalnya kapal-kapal kayu itu yang di pembuatan kapal suka dimasukin itu depan di pinggirnya itu di sampingnya dibolongin baru dimasukin itunya itu. Nah itu saya tanyakan terkait perbandingannya itu Pak. Kalau saya melihatnya itu digunakan untuk pelindung gitu ya, pelindung kayunya supaya tahan awet gitu ya. Di Supaya dalam awet. itu Pak, di dalam itu posisi itunya itu di dalam. Kalau dari sisi kekuatan itu tidak menambah kekuatan Pak, kalau polyurethane tidak menambah kekuatan kapal. Cuma mungkin sebagai bahan pelindung bisa, bahan pelindung supaya airnya itu tidak langsung terkena air laut misalnya, supaya lebih awet bisa. Tapi dari sisi kekuatan kapalnya tidak akan menambah kekuatan polyurethane. Dan polyurethane juga biasanya kan digunakan untuk yang tadi isolasi ya, isolasi di ruang muat. Yang saya katakan tadi bahwa konstruksi yang di luar ruang muat itu supaya tidak menjadi minus sebenarnya, karena itu sangat berpengaruh ke konstruksinya. Biasanya pakai isolasi, contohnya polyurethane tidak bisa dipakai untuk isolasi. Jadi intinya polyurethane itu tidak menambah kekuatan kapal, tapi bisa digunakan untuk bahan pelindung aja nih. Jadi nggak ada pengaruhnya, nggak terlalu nggak signifikan untuk kekuatan produksi. Mungkin untuk pelindung bisa. Ya, mungkin bisa. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Baik.
Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi di belakang. Terakhir, pertanyaan terakhir Pak, izin. Punya mantan. Mikrofonnya. Terima kasih Pak. Pak, ini mau tanya terkait dengan banyak kapal perikanan ini kan ada yang sudah dibuat maupun ada yang sudah jadi, kemudian kondisinya di laminasi fiber Pak. Nah, menurut standar yang baiknya itu Pak, apakah kapal itu dibuat di galangan sekaligus dilaminasi fiber, ataukah beberapa tahun operasional di atas air dulu baru dilaminasi? Itu kira-kira seperti apa Pak untuk kondisinya yang seperti ini? Terima kasih. Karena ada kapal kayu Pak yang dilapisi dengan fiber untuk dinding-dindingnya Pak. Apakah pada saat pembuatan sekaligus dilaminasi fiber, dilapisi fiber lebih bagus, ataukah setelah operasi di atas air dulu baru dinaikkan baru dilaminasi fiber gitu Pak menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya kalau memang tujuannya itu untuk apa namanya supaya kapal bahannya tadi kayunya awet, ya mungkin waktu pembuatan sudah dilapisi Pak. Nanti kan lebih awet. Kalau memang tujuannya untuk mengawetkan bahan kayunya supaya tidak cepat polusi tidak cepat ropos gitu ya. Ya mungkin dari awal sudah bisa dilapisi dengan fiber. Kalau sudah apa namanya beroperasi, nah kemungkinan serat-serat kayu sudah memasukkan air laut di dalamnya. Kalau itu pun dilapisi, tetap posnya itu masih bisa jadi karena sudah bercampur ya dengan poli kan sudah memasukkan air maksudnya. Lebih baiknya sih waktu dibangun sebelum masuk air dan dilapisi supaya kondisi material kayunya tetap dalam kondisi bagus, nggak dimasukkan polunya yang masukkan air. Tapi ada juga jenis kayu yang kayu gitu ya, yang kena air malah lebih kuat ya, kayu guling. Nah itu kalau saya kira nggak perlu lah dilapisi perlu. Ya makanya lihat dari bahannya kayu. Kalau kayunya memang itu rentan ropos kena air, lebih baik dilapisi. Kalau kayunya itu kalau kena air lebih kuat ya kayu guling tidak perlu. Itu tetap jenis kayunya dia nggak semuanya. Mungkin itu Pak ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sugiono. Terima kasih banyak Pak.